Arti healing buat lo apa, Pam? Healing. Hmm. It's like a cure, right? Ya sih? Cure. Cure. Obat ya. Iya. Cure tuh obat bukan? Bisa dibilang iya. Kalau gue lebih ngelihatnya sometimes lo ada masa-masanya lo melo gitu. Kalau gue lihat lebih dari situ ya. Kapan terakhir lo melo? Wah, rahasia bos. Iya. Udah nyampe sini masih rahasia. Tahun ini? Kayaknya sering kok gue melo. Sering? Bukan. Melo tuh bukan berarti lo harus bersedih, tidak. Sometimes lo merasakan apa yang lo rasakan lebih di saat tidak di saat seperti biasanya kan sih. Lo lagi dengar sesuatu nih, lo lagi nyetir di mobil, tiba-tiba dengerin lagu yang lo suka, tiba-tiba oh gila, kena aja gitu. Lo ya sih. Oh jadi lo sering kena kalau denger lagu gitu? Iya. Kan Kadang-kadang lo bisa merasakan dengan kuping lo. Atau dengan mata lo kan. Iya. Nah kalau misalnya kuping biasanya lebih, kalau menurut gue tuh lebih straight ke hati sih. Sama kayak kita ngomong kayak gini. Ijab kabul. Iya wajib ijab kabul, hijab lah. Ijab kan sudah diucapkan. Sebenarnya ya kenapa harus diucapkan? Karena si mulut lo itu lebih dekat sama kuping lo. Kuping lo lebih dekat sama mulut lo. Jadi lo harus lo ucapin. Oke. Kadang-kadang lo nggak mau ngucapin karena sebenarnya tuh malu. Gitu kan ya sih. Iya. Gue masih gini gak ya? Kalau misalnya gue ucapin kuping gue denger, it means pas setelah gue proses dan lo malu gitu. Benar. Jadi orang lebih prefer silent is golden. Oh, itu peribahasa barat kali ya. Hello, welcome back to Anthem, Anderi and the Theater of the Mind. Kali ini tempatnya beda dari biasanya karena emang it's super special karena kita syuting udah akhir tahun. Ini adalah syuting pertama di bulan Desember dan overall tahun 2024 tuh menurut gue it's a marvelous healing journey, so amazing, dan bahkan gue tuh gak share sendirian tapi gue selalu ngundang orang untuk share healing anthem mereka dan healing journey-nya. Kali ini gue berkesempatan untuk ngebahas healing anthem lagi bareng temen pilot gue. Please welcome Captain Pramasurya. Halo. Kok lemes banget tadi udah kasih makan perasaan deh. Udah tadi ya? Udah. Gue enaknya manggil lo Prama, Pam-Pam. Bebas. Atau Bogel. Atau Brad Pitt. Kok lo tahu sih panggilan gue? Tahu dong, kan waktu itu gue ngundang Fanya kesini. Oh, iya. Dia bilang your circle itu manggil lo Bogel. Kenapa sih? Lo gak terlalu Bogel menurut gue? Enggak. Dulu kali ya? Temen SD. Oh waktu lo kecil tuh lo kecil banget. Sampai sekarang juga. Suka dikecil-kecilin gak sama orang? Enggak Gak ada yang berani ya? Karena lo kapten. Enggak, Keren juga sih strategi lo. Ceritain dong awal lo jadi kapten tuh gimana sih? Jadi kapten? Pilot dulu kan? Jadi pilot dulu. Sekolah. Jadi gue di sekolah pramugari. Iya makanya. Jadi gue lulus SMA and then tahun berapa tuh? 2000. Itu angkatan kan? Masa sih? Iya sih. Gue baru kenal lo di sini. Oh gitu ya. 2004 dia. 2004. Jadi 2004 gue lulus SMA. Langsung nikah. Habis itu mundur dong. Enggak dong. Loncat jauh dong itu. Enggak, sekolah dulu. Okay. Jadi gue sekolah terbang di Halim. Di dua sekolah. Pertama gue sekolah di namanya Alpha Flying Club. Udah Alpha Flying lagi. Alpha Flying Club. Nah, itu di Halim. Oke. Itu buat ngambil yang namanya private pilot license. Jadi kalau di mobil tuh kayak SIM A. Oke. Nah, kayak SIM A gitu. Nah, setelah ambil private pilot license, gue continue sekolah buat commercial pilot license. Nah, itu di Raya Flying School di Halim juga. Oh, lo anak Halim lo. Anak Halim. Terus lo nggak ada apa ya tempat tinggal di situ di Halim juga pada waktu itu? Enggak. Jadi waktu itu orang tua gue ngasih izin kalau mau sekolah di Halim, biar lo sekolah bolak-balik. Which is rumah gue di Bintaro kan. Gila, berapa jam tuh lo kalau sekolah? Bukan masalah jamnya, bensinnya. Aduh. Mobil lo 16 sih ininya. Iya waktu itu kayak gitu. Apa sih mobil lo dulu? Bukan mobilnya sih yang salah sih, guanya mesinnya gue apa-apain jadi ya gitu deh. Sekarang mesin pesawat lo apa-apain enggak? Enggak. Jadi gue sekolah pilot dulu. Berapa tahun? Private pilot license itu PPL, kalau orang aviation bilangnya PPL dulu, habis itu setelah PPL kan di Alpha Flying Club. Nah karena Flying Club dia tidak punya hak untuk menerbitkan commercial pilot license saat itu. Jadi
Dari gue dapet PPL and then gue nunggu dulu berapa lama ya, kira-kira 8 bulanan kalau nggak salah, hampir setahun. Sampai akhirnya gue pindah ke Dry Flying School. Oke. Nah di Dry Flying School gue ngambil commercial pilot license. Jadi urutannya gitu, PPL, pilot license, commercial pilot license, habis itu multi engine instrument rating. Multi engine tuh dari engine 1 jadi engine 2. Oke. Nah instrument rating itu di mana si penerbang ini yang tadinya terbang visual ngeliat keluar, pindah ke instrumen yang ada di pesawat. Nah itu ada ratingnya lagi, ada grade-nya lagi. Nah setelah punya CPL, commercial pilot license, multi engine instrument rating, baru kita bukan berhak ya, biasanya itulah requirement yang diminta sama airlines. Oke. Iya. Terus airline pertama lo apa? Airlines pertama gua itu boleh nyebut Boleh dong. Lion Air. Air, kalau sekarang Lion Group ya. Cuman gue di Lion Air ya. Jadi gue join Lion Air itu di tahun 2006. Oke. Akhir 2006. Gitu. Terus sampai bulan apa ya? Di Mei. Julai 2021. Berapa tahun tuh? Oh, oke. Almost 11 Lama tahun, ya. 16 tahunan deh. Iya, dari 2005. Dari 2006. 2006. Ya 15 tahun plus lah. Oke. Lumayan. Lion Air itu kan penerbangan yang hektik ya. Kayak jadwal terbangnya tuh banyak banget. Jadi last option kalau misalnya di tempat lain gak dapet, Lion Air tuh kemungkinan ada gitu. Lo ngalamin jam terbang yang segitu hektiknya gak? Ngalamin. Jadi pilotnya tuh juga hektik? Atau pilotnya ada banyak banget? Banyak, pilotnya banyak, krunya banyak ya kan, ada si pilot, terus ada pramugari, terus ada orang-orang back office juga, ada orang-orang kalau apa kita bilang ground handling gitu ya, banyak. Waktu itu zaman gue di perusahaan sebelumnya ribuan sih, banyak banget ininya pegawainya. Nah kalau misalnya pertanyaannya pernah ngerasain di zaman hektik ya nggak, ya pernah. Terus karena selama rentang let's say 15 tahun gue di Lion Air itu kan eranya kan berubah tuh. Iya. Dari yang era pertengahan 2000-an antara 2010. Nah biasanya itu siklusnya itu per 2 tahun. Itu ada perubahan. Ya namanya perusahaan yang lagi growing kan. Oke, lo timeline favorit lo di Lion Air kapan? Timeline favorit. Susah ya pertanyaan gue. Enggak. Ada 2 timeline favorit. Coba. Selama gue di perusahaan gue sebelumnya. Pertama, kalau pilot kan strip 1, strip 2, strip 3 gitu kan ya. Kayak Adidas dong. Iya kayak Adidas 1, 2, 3. Jadi pakai strip 1, 2, 3 dan 4. Dari 1 ke 3 itu dibilangnya first officer. First officer. 1 itu junior first officer. Yang 2 itu senior. No. Kita bilangnya first officer Madya. Kota Madya kayak gitu. Something like that. Terus kenapa gabung-gabung? Yang ketiga itu senior. Oke. First officer. You? Nah, dari 4 baru kapten kan. Yang 4 baru kapten. Jadi masa yang enak itu sebenarnya menurut gue ya masa waktu masih bar 3. Kita bilang bar 3. Kayak anak kelas 2 SMA, punya junior, punya senior. Oh gitu. Senior favorit lu siapa? Oh banyak, abang-abang gue banyak yang apa yang diajarin yang paling kayak akhirnya ini gue harus juga ajarin ke junior gue nih gitu. Apa ya? Being a pilot. Hierarchy pasti. Hierarchy. Sopan santun, hubungan. Ya ternyata being a pilot itu tidak hanya sekedar terbang saja. Jadi hubungan antar sama kolega. Amit. Sesama kolega sebenarnya pendidikan itu kan kita ketemu ini di jalanan kan dibilangnya kan. Karena maksudnya selama perjalanan kita gitu. Jadi lebih banyak ke arah hubungan manusia sih kalau gue sih. Oh gitu, deep juga ya? Sebenarnya deep karena it's a day by day activities actually, apalagi di airlines dulu. Lo terbangnya setiap hari dulu? Oh iya. Hah? Hampir setiap hari. Terus kan lo udah berkeluarga tuh? Belum dong. Belum. Gue berkeluarga kan tahun 2016. Which is masih di Lion Air kan? Masih. Nah ya udah, 5 tahun berarti tuh lo terbang seharian ninggalin keluarga lo. Itu gimana sih? How did it feel? Menurut lo gimana? Berat lah. Gue gak pernah soalnya. That's why gue nanya. Gue gak pernah soalnya. Gue tuh selalu, ya paling gue pergi 3 hari karena kerjaan. Habis itu pulang lagi gitu. Tapi itu juga kayak once in 6 months gitu.
perspektifnya apa ya? Perspektif dari mana? Dari Dari long distance relationship ya? enggak juga sih, karena sebenarnya kalau kita ngomongin apa ya? Ngomongin kehidupan berkeluarga seorang penerbang gitu. Ya pastinya kalau kasihan dong istrinya ditinggal-tinggal terus gitu. Ya Karena istri seneng, suami rese soalnya. mungkin ya. Bisa jadi, Ya, gitu. Bisa jadi. Maksud gue lebih ke arah ini, lebih ke arah ini dari menurut gue ya, lebih ke arah nggak mencari-cari waktu untuk me time masing-masing. Karena waktunya akan ada. Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi ya pasti suaminya yang di kantor terbang, istrinya pasti di rumah. Ya pasti sih buat suaminya punya me time, istrinya punya me time. Gue sih jujurnya karena gue nggak pernah kerja 9 to 5 gitu ya di kantoran. Untuk mencari me time itu gimana? Dan yang gue lihat biasanya nggak semuanya bilangnya jam 9 sampai jam 5 gitu kan, 9 to 5. Cuman faktanya bisa sampai rumah jam 9, jam 10. Iya benar juga ya. Ya kan? Iya. Terus weekend, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur. Yang ada Sabtu golf, Minggu saya main sepeda apa main motor lakinya kan. Mostly gue nggak bilang semuanya. Lo ngamatin juga ya? Teman-teman lo berarti banyak yang bukan pilot ya? Oh banyak. Oke. Karena perpilotan itu atau dunia pekerjaan gue cuman small part of my life actually. Oke. Gitu. Jadi ya bangga. Cuman gue nggak bisa bawa kayak gue keluar, gue tuh pilot loh, dia nggak bisa kayak gitu. Orang-orang mungkin tahu gue penerbang. Oke. Terus setelah lo di Lion, berarti 2021 sampai 2021. sekarang, nih lo ngapain? Alhamdulillah pindah dari Lion, dari perusahaan sebelumnya, gue join di suatu perusahaan terbang di corporate. Oke. Corporate kayak apa orang tahu private jet kali ya. Private jet, wah seru dong. Gitu, cuman ya di corporate. Enakan mana? Waktu di. Oh dua-duanya enak. Oh gitu. Dua-duanya enak. Jadi ya wajar kalau misalkan lo lagi menjalankan sesuatu, kadang-kadang kita melihat rumput tetangga lebih hijau gitu kan ya, istilah seperti itu wajar. Cuman kalau misalnya kita bisa jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya dari setiap kegiatan kita tuh keasyikannya tuh beda gitu. Oke, berarti tuh lo jago banget bersyukur ya? Bukannya jago, harus kali ya. Iya. Ada orang yang nggak bisa Pam. Sama, gue juga nggak bisa, makanya Loh, gue belajar. gimana sih lo? Gue harus belajar dong. Oh oke. Iya dong. Berapa lama butuh waktunya sampai lo kayak ngerti, oh gini tuh orang. Nggak akan pernah ada habisnya. Karena bersyukur itu kan seumur hidup lo harus belajar bersyukur. Oke. Tapi first hint yang kayak apa ya, first stepnya. Walaupun sampai titik ini pun kadang-kadang juga masih kenapa ya gini. Cuman kalau misalnya kita harus ada reference ya, ngerti enggak? Ngerti. Ada reference ya. Jadi kalau bahasa beratnya tuh, lu jangan berprasangka buruk lah sama yang di atas gitu. Asik, gue suka nih kayaknya. Bener gak? Gue suka. Asik gak? Gue suka. Padahal gue harus segitunya juga sih. Bisa loh, bisa. At least udah ada kepikiran itu. Karena ada orang yang bener-bener terpuruk banget, dia ngerasa dia tuh yang paling susah. Padahal sebenarnya pas gue tanya lo kenapa sih? Biasa aja lagi masa lalu sebenarnya. Semua orang ngalamin itu. Cuma sayangnya mereka lebih strive aja daripada lo gitu. Lo lebih cepat nyerah aja. Sama kita harus lebih cakap untuk memilih dan memilah lawan lawan bicara kita. Kadang kita tuh gini, kalau misalnya kita ngobrol sama orang kan kita sebenarnya mendrive orang itu kan untuk mendengarkan kita, betul gak? Dengan ekspektasi dari jawabannya gitu. Nah kita harus pilih tuh. Kalau misalnya kita salah ngobrol, ya outcome-nya juga pertama tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan kita mau yang kita butuhkan. Karena kayak yang lo mau, yang gue mau kan kadang-kadang suka gak sesuai gitu. Yang parah juga kan ada istilah entrainment, tahu nggak? Nggak tahu apa. Entrainment tuh bukan entertainment ya. Entertainment kan hiburan. Entertainment gue tahu. Hiburan kan, gue juga tahu gila. Nah ini tuh entrainment, itu tuh kayak energi yang lo dapat dari orang ketika lo bersinggungan gitu sama dia. Jadi kayak lo lagi habis dari mall, and then lo capek. Nah karena lo banyak bersinggungan sama energi orang yang mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi banyak pikiran, ada yang lagi banyak utang, ada yang lagi banyak selingkuhan, ya kan. Jadi makanya itu yang namanya entrainment gitu. Jadi gue hati-hati banget kalau habis ke tempat ramai terutama ya. Biasa suka capek, apalagi kalau MC kan. Capek gak MC? Tergantung, itu dia tergantung eventnya event di mana. Kalau di mall itu capek karena orangnya banyak banget. Dan tetap lo harus memilih juga dong. Gue sih tergantung waktunya. Tergantung waktunya ya. Tergantung waktunya. Kalau waktunya cukup nih, ya udah gas gitu. Cengli.
Oke, arti healing buat lo apa, Pam? Healing, Hmm, it's like a cure, right? Ya sih? cure. Cure. Obat ya. Iya. Cure tuh obat bukan? Bisa dibilang iya. Kalau gue lebih ngelihatnya sometimes lo ada masa-masanya lo melo gitu. Kalau gue lihat lebih dari situ ya. Kapan terakhir lo melo? Wah, rahasia bos. Iya. Udah nyampe sini masih rahasia. Tahun ini. Kayaknya sering kok gue melo. Sering? Bukan. Melo tuh bukan berarti lo harus bersedih, tidak. Sometimes lo merasakan apa yang lo rasakan lebih di saat tidak di saat seperti biasanya, kan sih lo. Lo lagi dengar sesuatu nih, lo lagi nyetir di mobil, terus tiba-tiba dengerin lagu yang lo suka, tiba-tiba, oh gila, kena aja gitu. Lo, ya sih. Oh jadi lo sering kena kalau denger lagu gitu? Iya. Denger Kan lagu yang kadang-kadang lo melo. bisa merasakan dengan kuping lo. Atau dengan mata lo kan. Iya. Nah kalau misalnya kuping biasanya lebih, kalau menurut gue tuh lebih straight ke hati sih. Sama gitu. sama kayak kita ngomong kayak gini. Ijab Kabul. ijab iya wajib ijab kabul, hijab lah. Ini kan ijab kan sudah diucapkan. Sebenarnya ya kenapa harus diucapkan? Karena si mulut lo itu lebih dekat sama kuping lo. Kuping lo lebih dekat sama mulut lo. Jadi lo harus lo ucapin. Oke. Kadang-kadang lo nggak mau ngucapin karena sebenarnya tuh malu. Gitu, ngerti gak sih? Iya. Gue masih gini gak ya? Kalau misalnya gue ucapin, kuping gue denger. It means pas setelah gue proses dan lo malu gitu. Benar. Jadi orang lebih prefer silent is golden. Oh, itu peribahasa barat kali ya. Kalau berarti lo ngomong mulu dong ya? ngomong kayak orang gila ngomong sendiri. Iya, gue kebayangnya gitu. Berarti lo tipe ekstrovert ya, Pam? Menurut lo? Spontan. Spontaneous. Spontaneous. Hui gak? Hui. Oke. Tadi sampai ini feminine. Gue ngeliat lo tuh kayak apa ya? Lo cowok, tapi tuh Atau siapa? iya juga. Nama lo Pamela kan? Pamela. Ini Baywatch kan? Pamela Anderson, gokil. Lo tipe lo gitu ya? Ya enggak lah. Oh enggak kayak gitu. Gitu. Gimana tipe lo? Gue gimana ya? Cameron Diaz, Enggak. Lucy Liu, Drew Barrymore, Charlie's Angels, come on. Oke, Berubah lo. tadi sampai feminin kan, menurut gue tuh dengan lo kayak sering ngerasa melo, itu lo berarti embracing your feminine energy. Dan Oh ya. yang gue tangkap di bulan November ini itu emang banyak kayak ya you call it berkah lah, berkah bertaburan gitu. Dan lo harus sebisa mungkin receive itu sebesar-besarnya gitu. Karena kan berkah, masa lo gak receive ya kan. Dan ternyata receive itu you have to actively receive. So receive is not a passive thing gitu. Nah untuk bisa receive, feminine energy lo tuh harus besar juga gitu. Gak cuma your masculinity, karena masculine kan lebih giving. Kalau feminine kan lebih kayak lo nerima. Jadi banyak orang-orang yang mungkin sekarang lebih soft, lebih kayak you know aware sama kindness gitu. Lebih less bullying. Apalagi dengan bertambahnya umur ya. Ya itu kan kalau generasi kita. Tapi generasi bawah-bawah kan juga mulai aware sama their mental health. Sekarang generasi di bawah kita critical banget sih. Critical dan mereka tuh kayak able to receive gitu loh. Kayak misalnya dapat informasi. Karena kan sekarang informasi internet very easy kan. Lebih gampang dan mereka mau terima gitu. Kan ada orang yang kayak ada info apa sih bodo amat, ignore aja gitu. Karena mereka gak used to. Itu sebenarnya bagus banget menurut gue ya. Cuman tetap harus ada filter kan. Nah, filter itu siapa tuh? Entah filternya dari device sendiri atau dari orang tuanya mungkin. Dari pemerintah sih nomor 1 menteri. Iya kalau itu panjang pembahasannya karena itu bersinggungan sama commercial wise. Tapi commercial wise. Ada kayak info baru gitu lo accept gak? Kayak misalnya tentang I don't know informasi tentang dunia lah, knowledge, science, spirituality. Gue suka science. Oh lo suka science lo? Kadang-kadang That's why lo pilot ya? It's so scientific Kak, right? Iya. Scientific. Pasti ilmu pasti kan. Jadi bukannya kayak sulap gitu, kayak tuh pesawat tuh barang segede itu terbang tuh kayak sulap, enggak. Itu pasti ada yang ngitung, ada yang berpikir. Oke, gini. What's your best science theory? Apa ya? Ini kadang-kadang pertanyaan lu suka berat sih Ndak? Iya gak? Oke, start with me ya. Coba kasih contohnya dulu dong. M equals MC square. Itu gue suka. Menurut gue apa artinya? Apa tuh? Ayo tadi lu udah bisa. Gue tahu maksudnya apa itu. Apa sih?
Kang Einstein kan Energy Kayak- equals apa? MC square. MC square M tuh apa? Mass. C. Siapa? Nggak tahu. Cinta. Googling coba tuh. Curug. Curug. Kok curug sih? Enggak, lu nyuruh gue googling, lo nggak tahu. Itu rumus energi, bro. Iya gue tahu. Siapa yang nemuin? Einstein. Kata siapa? Albert Einstein lah. E equal MC square. MC square. energy equal M mass C-nya and apa? C-nya apa ya? Coba googling. Iya. Gak mau gua. Lu Ini googling. apa? Apa? Kalau misalnya gua, Hmm, ya karena keseharian gua dengan penerbangan, ilmu penerbangan. apa? Jadi ini lucu nih. Gue nggak tahu nih C-nya apanya, cepetan. Jadi lu nanya itu kan rumus. Coordinate. Iya maksudnya dengan sains gitu ya. Sebenarnya ilmu terbang itu juga ada rumusnya. Apa? Rumusnya lift namanya lift. Lift itu daya angkat. Oke. Jadi lift sama dengan Lift. lift daya angkat. Lift. Iya lift with T. Iya dong. Oke. Setengah rho. Oke, row. I know row. Kok setengah rho? I know row. It's Sorry. It's like a formula of ini kan circle. Iya, cuman bukan rho. Sorry, salah. Setengah V. V. I know V. It's V Kok actually. salah, gue jangan salah. Setengah rho V kuadrat SCL. Setengah rho V kuadrat SCL. Meaning? Itu rumusnya lift. Oke. Gitu. Jadi yang square V kuadrat M V row. setengah rho V kuadrat Setengah row S V kuadrat C S L. C L. Nah, jadi ada konstanta kan, setengah rho itu kan konstanta. Jadi konstantanya rho itu disetengahin, V itu velocity. Karena velocity itu yang paling berpengaruh di hukum gravitasi dan daya angkat, maka dikasih kuadrat di situ. Oke, berarti kalau energi itu big juga ya, karena kan itu square juga. So mass also. Yang di square tuh massnya termasuk atau only C? Yang mana? MC square. Only C kan? Only C kan? C-nya apa? Carbon dioxide. Gua. Yeah, Coba bilang. cari tahu. Lu dari tadi bilang. Makanya gue bilang googling. Oke. Itu kan gue tadi ya. Itu my favorite science theory ya. E equals MC square. MC square. Kalau lo apa? Tadi itu rumus lift itu. Oh itu. Itu rumus lift. Karena itu gue nggak hafalnya susah sih dari waktu belajar dulu apa sih ini rumus apaan. Oke. Kita lihat ya. C-nya itu adalah nggak ada di sini lagi. Mass. Yaudah lah ya, ntar kita bahas lagi. Tapi gue penasaran sih, jujur. Apa? Oh oke, speed of light. Speed of light? Ya. M-nya tuh mass with the speed of light squared. So C squared. Artinya apa sih, Pam? Aduh ribet banget nih. Gue bingung jawabannya tuh udah. Oke, kita masuk ke healing anthem aja. Iya healing itu udah next. Kita butuh healing nih. Tapi lu dari kapan suka science? Suka emang suka. Laki banget gak sih science? Oh gitu. Nah, jadi gue suka nonton Science-nya dokumenter apa? gitu-gitu. Fisik? Any kind of science. Oh biology? Biologi gue kurang suka. Oh neuroscience? Gue gak kurang suka. Kok yang ada kimia gue suka. Gelombang otak? Apalagi tuh dah. Ya alpha, beta. Gue gak mendalami Lo ilmu senengnya apa tadi? seperti itu. Kimia? Kimia gue suka. Keramuan, chemical reaction. Chemical We reaction. make a connection. Chemical world. Bener. Chemical romance. Semuanya nyari chemical Oke, sebetulnya. kita masuk ke healing anthem lo yang pertama, Let It Be by The Beatles. The Beatles were an English rock band formed in Liverpool in 1960. And the core lineup of the band comprised John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr. And Let It Be is a song by the English rock band, ya The Beatles tadi lah ya. Beatles. Released on 6 March 1970 as a single. Gitu. It was written and sung by Paul McCartney and credited to the Lennon-McCartney partnership. Ini pas John Lennon masih ada gak sih? Masih. Oh gitu. Nick, seingat gue kan tahun 70. Ini studio album terakhir Beatles. Oke. Sebelum Let It Be kan judulnya. Let It Be. Kenapa lo pilih ini? Gak tahu ya. Ini lagu menurut gue punya energi yang positifnya di saat lo kayak mentok gitu kan. Just let it be. Ya Mother Mary comes to me. Dan kalau misalkan Speaking word of wisdom. pertama, let it be. melodinya top. Hmm. Start with C major kan. And Speed of Light. Terus habis itu liriknya Hmm. powerful banget menurut Iya. gue. Terus Terus cerita di balik lagu itu gitu. apa?
Ya Gue maksudnya gak tahu. ya karena di tahun 70 Beatles masih ada, bentar lagi Beatles habis itu dia separate. Orang taunya Beatles itu John Lennon, which is ternyata McCartney kan juga andil besar di The Beatles itu. Who's your favorite Beatle? Gue suka Lennon, gue suka McCartney, gue suka. Sampai mereka berempat gue suka sih. Cuma kalau usah ditanya, ini kan terbagi ya intinya apa namanya. Ya Lennon tuh kayaknya urakan banget gitu, lebih spontaneous. Kalau McCartney lebih sedikit melo. Cuman ya berbeda lah sama Lennon. Terus George Harrison, lo tau lagu Something gak sih? Something in the way she move gitu. Oh. Nah itu yang nyiptain George Harrison kan. Oh gitu. Ya. Oke. Terus kalau Ringo Starr. nggak salah Rolling Stone kalau nggak salah itu sempat nomini lagu itu salah satu apa ya, the most sweetest song ya. The sweetest song. Ya dari era itu gitu. Terus kalau Ringo Starr sebenarnya bagus juga. Ya pokoknya tidak ada Beatles kalau tidak ada salah satu dari mereka. Gitu. Lo tau gak anak Ringo Starr tuh pernah jadi drummer Oasis? Tahu. Siapa? Ini kan Zack Stark. Ya. Iya bener. Kayaknya. Gue ntar Googling. Zack Starkey. Iya, Starkey. Oke. Healing activities lo tuh ngapain aja Pam? Healing activities lo. Gue lebih banyak diem sekarang. Gak mungkin. Seriously? Lo kan orangnya ekstrovert banget. Doing something sih. Maksudnya Like tuh kan doing something diem. Katanya diem. Bukan maksud gue kalau misalnya lagi sendiri rumah bukan menyendiri ya, banyak diam, lebih kayak dulu kan gue spontaneous terus fluktuatif gitu udah kayak. Gue sih ngeliatnya iya lo dulu emosian sih. Sekarang lebih calm mungkin ya. Gue capek sendiri lo kan. Iya juga sih kayaknya. Capek sendiri. Gak ribet lah. Jadi bapak-bapak. Cuman ada jadi gini, nggak bisa dari gue yang dulunya seperti itu dan tiba-tiba gue langsung blast hilang gitu. Karena antara peduli dan tidak peduli itu tipis tuh. Oke. Karena interpretasi gue dari peduli adalah respon gue. Di saat respon gue udah mulai fading out, itu bisa antara gue mengkontrol itu atau gue kayak sabodoing. Dan sabodoing itu untuk laki-laki nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh lah, dia harus punya arah ya. Laki-laki semua ini 1, 2, 3 ini commander. Ini pernah punya arah semua. Oh iya. Oh commander menurut lo semua laki-laki. Iya dong. Karena kita hidup di negara patriarki ya. Atau patriarki. Patriarki itu didominasi oleh Patriotis. laki-laki. Beda dong Pam. Patriotis itu kan kayak lebih fanatiknya dari nasionalis kan. Patriarki itu kayak yang rule the world itu tuh men gitu. So it's lots of like masculinity. Jadi yang merules dunia itu laki-laki. Cuman yang memberi warna dunia adalah perempuan. Menurut gue sih it should be equal sih. It's like E equal MC square or like you know. Itu menurut lo Karena nggak proses individuation kayak dalam diri kita tuh ada maskulin dan ada femininnya gitu. It has to be balanced to individuate menurut gue. Orang tuh bisa jadi dewasa kalau dia maskulin sama feminin dalam diri itu udah seimbang. Sehingga siapapun pasangan di sebelahnya itu cuma kayak pelengkap hidupnya aja dan emang sesuai sama sejalan sama arah hidupnya gitu. Jadi sesama apa ya? Sama jenis. Pasangan itu dia nggak ngebebanin satu sama lain karena masing-masing udah fulfilled within themselves gitu loh. Ngerti gak sih? Itu science tuh. Gue lagi berusaha memproses. Itu science. Ya kan? Jadi itu prosesnya sifatnya ngerti, individuation namanya. Itu Ya, teorinya Carl Jung. Menurut gue equality itu tidak always equal, ngerti ya? I know. Karena kan Yuk, kayak gini deh, plus masing-masing kan. Plus sama minus aja kan, minus itu bagian dari plus sebenarnya kan. Betul. Cuma kan ya itu mereka saling tarik menarik tapi sebenarnya secara geometrically aja berbeda kan. Sesimpel ini aja lah. Bentuknya tuh beda gitu. Ada plus ada minus, ya kan? Tidak mungkin ada plus kalau misalnya ada minus. Iya. Tidak mungkin ada minus kalau misalnya ada plus. Semua saling berkaitan. Iya, as long as kayak perannya tuh sama porsinya tuh sama. Porsinya it will be beda. okay sih. Porsinya beda kalau menurut gue. Karena porsi Kan lebih banyak cowok kan? depends. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya pasti laki-laki. Iya, dari kodratnya begitu kan, laki-laki Cewek apa tanggung jawab. Hah? Cewek ngapain? Cewek kan perempuan, bukan cewek, perempuan. Iya. Perempuan kan yang menjalankan tugas dari laki-laki. Ini kita ngomongin dari hubungan suami istri ya. Oke. Iya gak sih? Mungkin. Iya dong.
si rulernya ini si laki-laki, regulatornya dia, yang menjalankan regulasinya ya anggota keluarganya. Oke. Pimpinan tertinggi dari rumah tangga siapa? Ya ibu, ya si istri itu. Kepala keluarga. Istri itu. Ini berarti Kalau dia menurut gue bapak yang baik ya kan. Dia Masih menjelaskan, belajar. dia menjelaskan kenapa kakak itu yang pertama tuh bapak gitu. Nah ini alasannya. Karena bapak yang tanggung jawab semuanya. dia ngasih makan. Iya kan. Oke, balik lagi ke healing activities lo tuh Yes. apa sih? Oke. Jadi ini nggak dijawab. Diam-diam kalau di rumah bisa lebih diam ya. Terus kalau misalkan kegiatannya ya mencari kegiatan. Baca buku. Gue nggak bisa bilang gue suka baca buku. Cuman gue suka baca buku yang gue suka, ngerti ya? Apa misalnya? Nggak tahu, gue lagi liat. Gue bukan tipikal orang yang ke perpustakaan baca or even ke toko buku beli buku gitu. Nggak. Cuman kalau misalnya gue pop up something, penasaran ada bukunya gue tuh bisa berjam-jam tuh. Apa yang lo baca? Ya kalau tanya apa yang gue baca, bukan baca buku novel atau apapun itu nggak. Lebih yang gue suka, sekarang gue suka apa sih dengan ilmu penerbangan gue gitu ya. Buku Bible itu aja, Bible gue bilangnya Bible ya. Apa tuh? Jadi si judulnya? Ya nggak ada lah tentang si pesawat yang gue Oh terbangin. gitu. Boeing bukan sih yang lo terbangin? I used to flew Boeing. What about? Sekarang gue terbangin jenis pesawat yang lain. Oke. Boeing itu kan soalnya sempat ada serial di Netflix. Taruh belum gue jawab nih tadi nih. Iya. Apa ini anthem lagi? Apa yang gue kerja lagi healing kan? Iya, bener-bener. Doing something. Olahraga sih. Olahraga juga. Olahraga lo apa? Olahraga gue sepeda. Oh lo Gue sepeda? road cycling. Dari kapan tuh? Kalau bersepeda gue yang aktif dari 2008. Cuman sempet hiatus di 2013. Pas COVID start lagi sampai sekarang nggak berhenti. Ikut communities. Ada ikut community. Berapa banyak? Beberapa community. Wow. Jadi lo gak pernah kesepian ya, walaupun lo terbang itu temen lo tetap makin banyak gitu. Balas dendam cuy. Karena waktu gue di airlines dulu kan gak banyak waktu. Oke. Sekarang gue banyak waktu, gue bisa mengerjakan kegiatan positif yang berolahraga sih. Gue bersepeda. Terus orang bilang COVID kan, iya COVID emang hit banget ya. Cuman untuk gue salah satunya positifnya ya gue jadi bisa balik ke teman-teman gue lagi dengan berkegiatan bersepeda. Gue bisa belajar golf. Oh lo golf. Belajar golf. Terus lari gue tidak terlalu suka lari. Cuman kalau gue lagi away, gue nggak bisa bawa sepeda gue harus tetap continue berolahraga kan. Paling gue ke treadmill gitu. Ya lari juga sih pada akhirnya. Cuman gue bukan yang runner bukan. Terus nggak sampai maraton ya? nggak suka gue. Terus apa lagi ya? Sempet nyobain belajar tenis, cuman ternyata gue nggak cocok sama tenis. Karena? Terlalu technical. Oke. Terus gue baru belajar pedal sekarang. Bedanya apa sih sama tenis paddle? Pedal itu kayak apa namanya? Bersatunya sih. Gabungan antara tenis dan squash gitu aja. Itu olahraga dari Meksiko ya kalau nggak salah ya? Meksiko, dari Meksiko. Oke. Lo cocok kalau paddle lo? Fun aja. Ada community juga? Ada community juga. Wow, seru juga ya. Jadi healing lo tuh macam-macam banget dan semuanya fun. Makanya mungkin hidup lo jadi fun ya, karena you found your healing activities yang fun juga. Iya, dan tentunya sama keluarga ya. Jadi kalau pertama keluarga kecil gue dengan keluarga kecil gue, istri anak gitu ya. Terus yang nggak kalah penting bokap nyokap. Oke. Bokap nyokap tuh penting. Jadi kalau yang gue selalu bilang sama gue manggil mama papap ya. Rumahnya mama papap itu kayak tempat gue untuk nge-recharge. Oke. Jadi nggak selalu kita pasti kita ngobrol, cuman nggak selalu kita ngobrol. Even gue masuk sana ke rumahnya nyokap gitu, tidur bentar, bangun tidur setengah jam, bangun kayak udah feel fresh Recharge aja. lagi. Gila beruntung banget sih. Karena kayak apa ya? Masih punya tempat rahasia aja gitu. Tempat rahasia. Bukan tempat rahasia, tempat andalan. Base camp. Base camp. Base camp untuk recharge. Ya. Oke, kita masuk ke healing anthem kedua lo. The Universal by Blur. Blur are an English rock band formed in London in 1988, and the band consists of singer Damon Albarn, guitarist Graham Coxon, bass guitarist Alex James, and drummer Dave Roundtree. And The Universal is a song by Blur, and it's featured on their fourth studio album, The Great Escape, on 1995, and it was released on November 13,
1995 Serius November juga? by Food and Parlophone as the second single from that album. Gue suka sih yang The Universal ini, dan ini lagu Healing Anthem bocil, lagu Healing Anthem adik gue, lagu Healing Anthem gue. Dan gue pernah bilang waktu itu di episode Healing Anthem sebelumnya, gue bilang kalau lo Anthem Tribe, lo pasti memasukkan lagunya Blur yang The Universal ini sebagai one of your healing anthems. Anthem Tribe. Anthem Tribe lo, gue rekrut. Ya seru kan? Pas dong. Au, Sakit ya? santai lah. Iya sakit, gue kenceng banget. Kenapa pilih lagu itu? Suka gue. Lo datang ya konser Blur ya? Itu lagu 2012. pertama yang dibawain kan? 2012 tuh gue lagi hamil anak pertama tuh. 2012. Jadi gue gak bisa datang. Jadi gue tuh Teman-teman- gue tahu ceritanya setelah itu udah selesai konser. Itu lagu tuh magical banget. Karena Ingat pertama dari bandnya dulu ya. 4 personelnya gue suka. Walaupun dulu kan ada Oasis. The Battle of Britpop The ya. Battle of Oasis Britpop. dengan Blur, which is dua-duanya gue suka. Iya. Nah, Blur itu unik. Karena Dari mereka bukan hiatus sih. Dari si Grahamnya keluar dan sampai dia balik lagi kan personalnya nggak berubah kan. Jadi mereka sebenarnya kayak saling mengisi aja gitu. Ya wajar lah. Si band ini ada saat lagi tinggi tiba-tiba punya ego masing-masing gitu ya. Nah, cerita lagunya sendiri, video klipnya suka nggak? Suka. Keren ya. Agak lupa sih. Yang itu loh. Yang ada TV jadul bukan ya? Enggak. Itu Kavian TV ya. Salah. Apa coba ceritain. Yang itu loh, yang mereka pakai jas warna putih semua. Terus yang kata gue suka aja tuh sama. Nah, yang paling keren nih, waktu pertama kali si Graham join Blur lagi, ya kan? Terus habis itu mereka konser kalau nggak salah 2012 juga di awal-awal tuh, gue lupa. Berarti kan pertama kali mereka gig lagi, gig yang besar. Si Graham, si Demonnya kan nangis kan waktu konser lagu itu. Maksudnya kayak bawain lagu gila, masih banyak nih yang suka sama si Blur gitu. Yalah, lo nonton beruntung banget sih. Terus pas lagu ini lo gimana? Did you cry? Tidur gue. Enggak lah. Cuman Really could cuman gue tanya, sama lo deh. Balik lagi ke tahun berapa? Tahun 98-an kali ya, waktu awal-awal pas suka lagu band-band ini, band Britpop segala macam. Lo sekarang kira-kira ngira nggak kalau misalnya mereka datang ke Indo? Makanya Gue waktu nonton Blur, gue nonton Weezer, terus gue cuma ngira doang, ngelamun doang gitu, yang kayak ini bener gak sih gitu. It's a dream come true ya. Iya. What's your dream come true? Being a father. Oh gitu. Gimana rasanya? Udah 7 tahun anak lo ya. Dan dia mirip banget sama lo Pam. Iya, anak gue. Gila, gue liat di story lo tuh, gila ini Pam. Ini your inner child sih basically. Serius. Beneran? Coba kalau kata nyokap gue lebih hancur dari gue dulu sih. Berarti ini 2 kali lipatnya kan. Lo nourishing your inner child gak? Nurture your inner child gak? Masih sampai sekarang. Kayak gimana? How to? Gue manja Karinda. Manja. Oke. Terus? Gue masih suka. Jadi lo manja-manjaan terus ke siapa? Gue ke bini gue. Maksudnya ke nyokap gue. Ke nyokap gue masih suka yang kayak cuddling gitu. Serius. Oh jadi itu lo lagi ngeluarin inner child lo dengan cara gitu. Iya. Terus lo ngelihat lo mirip sama anak lo? Mirip. Terus? Karena suka ngeliat. Takut gak? Mirip, kok gue mirip gue sih? Gue takut deh. Kenapa harus takut sih? Gak tau. Bandel kali lo. Baik banget gini. Sedap. Tapi iya sih, karena kayak ya lo udah membina keluarga. Lo kayak mungkin pilot tuh captain tuh tertinggi kan, dan lo udah achieve itu gitu. Dan yang gue tahu kan yang pernah lo tulis di share di story juga, semua duit lo kasih ke bini lo. It's good loh, gila, semua istri pasti seneng lagi digituin. Memang begitu bukan? Ada kan yang gaji jadi nggak sebagian, nggak semua. Ya kalau gue sih semua ya, makasih sayang. Makasih sayang. Loh, kebalik. Tapi kan ada orang yang digaji kayak misalnya mungkin cuma 1/3 dari gaji suami. Sebenarnya kalau dibilang semuanya 100% sih tidak. Cuman dia tahu. Istri gue tahu. Maksudnya kebutuhan emergency itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Iya. Gue juga setuju sih kalau cowok ya lo harus punya duit. Gue suka nanya gitu juga ke laki gue, kayak kamu ada pegangan berapa gitu. Hah? Cuman insya Allah segitu cukup. Gue kadang nanya kayak gitu. ya insya Allah sebisanya gue yakin sebisanya
laki-laki atau seorang suami pasti akan akan mencukupi dan melengkapi keluarganya lah. Iya sih. Sesuai porsinya dia tentunya. Dan jangan juga jadiin keluarga lo tuh fatherless gitu. Oh ya, Lo gimana cara ngatur jadwal lo dan juga komitmen lo dan juga energi lo, attention ketika lagi sama keluarga. Karena kan ya gue sedih juga sih kalau denger berita. Gue harap sih itu hoax ya, yang Indonesia itu number 3 fatherless country in the world. Masa gitu. sih? Iya, gue sedih kan. Itu tahun lalu sih, survei tahun lalu. Cuma gue berharap itu hoax ya. Menurut lo gimana? Gue sesimpel figur bapak tuh penting, figur ibu pun juga nggak kalah penting. Yang tadi gue bilang, balik lagi tadi gue bilang, yang membuat peraturan adalah seorang bapak, yang menjalankan adalah seorang ibu. Warnanya itu dari ibu. Karena mungkin orang tua lo juga, lo nggak fatherless ya. Iya. Lo sama bokap lo deket Gue ya, cukup dekat. Dan bokap lo tuh pilot ya. Pilot juga. Gimana sih? Kok bisa sih lo juga ikutan jadi pilot? Apakah itu dia yang kayak? Oh nggak pernah. Bokap gue nggak pernah maksa gue jadi pilot. Jangan maksa. Mendrive gue jadi pilot aja nggak. Cuman ceritanya gini. Makan malam nih waktu kelas 2 SMA kan. Lagi malam gitu ditanya. Kakak nanti mau jadi apa? Kata gitu. Gue dipanggil kakak. Kakak mau jadi apa? Mau jadi penerbang. Nggak tahu. Gue bilang nggak tahu. Ini 2 SD atau 2 SMA? Dan gue baru tahu arah pertanyaan itu apa. Kelas 2, kelas 3 kan masih ada penjurusan kan, IPA IPS tuh. Nah di saat gue bilang gue nggak tahu, bokap gue bilang masuk IPA kamu. Gitu. Kenapa? Karena IPA itu ya, correct me if I'm wrong, IPA itu saat itu lebih wide pilihannya daripada si IPS. Gitu. Gue juga dulu ngambil IPA kok. Karena alasannya kayak bokap lo. Gue nggak tahu ntar gue mau kuliahnya apa. Mau jadi apa kan? Nah, IPA aja biar aman. Sesimpel itu. Akhirnya dia nggak pernah nyuruh gue jadi juara kelas apa, serahlah, katanya lu mau ngapain cara terserah, pokoknya gue sekolahin lo 6 tahun buat SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, pokoknya lo nggak kurang nggak lebih. Artinya kan lo naik terus, nggak boleh nggak naik keras gitu kan. Cara gimana serah lo, halalkan segala cara. Baik ya. Nggak perlu jadi juara kelas, pokoknya berapa passing grade-nya kata 50 gitu. 50 aja, nggak perlu 60. Baik banget sih bokap lo. As simple as that. Itu menurut gue inspirasi sih. Karena kan banyak orang yang dipaksa sama orang tuanya suruh jadi sesuatu yang dia nggak mau. Stres banget. Dan akhirnya lo memilih pilot. Nah terus itu kan pas lagi kelas 2 SMA ya, akhirnya gue suruh masuk ke IPA. Terus entah berapa lama setelah itu ditanya lagi, kamu mau jadi apa? Mau tahu. Oke, pertanyaannya dirubah. Kamu mau jadi kayak siapa? Kan kayak si om ini. Dirubah, oke. Ya, dia berubah pertanyaan, belum mau jadi kayak siapa? Kayak apa? Gue bilang kayak gitu. Gila, dia pasti seneng banget lo ngomong gitu. Gue yakin banget tuh bokap lo pas lo ngomong kayak apa, dia tuh kayak terbang rata tengah aja, anak gue pengen jadi kayak gue. Cuman dia diam aja gitu kan, nggak nunjukin gitu kan, cool gitu. Lo ntar kayak gitu kan anak lo. Yang penting ngasih positive energy aja. Nah dia tanya kenapa mau jadi kayak papa itu jadi pilot, kenapa? Karena mungkin gue sesimpel karena gue nggak pernah ngelihat bapak gue bawa permasalahan pekerjaannya ke rumah. Artinya dia tidak pernah membawa muka jeleknya kalau lagi bad mood ke rumah gitu loh. Jadi seru kok. Ya udah ya. Gampang. Ya gitu. sudah lah. Kayaknya menyenangkan. Dan sesimpel saat itu gue nggak mau kuliah. Kenapa lo nggak mau? Nggak tahu, kayak aduh malas banget kalau udah sekolah lagi gitu. Oke. Tapi lo sekarang pengen kuliah? Pengen. Ngambil jurusan apa? Belum baru sih pengen, masih kayak lucu juga nih kalau misalnya kuliah buat lagi. Buat apa? Ya. Ngisi waktu. Waktu lo banyak. Waktu lo banyak. Lo nggak hektik kalau sekarang? Kan ada kayak entah apalah ya, universitas terbuka atau apalah. Yang online. Lo bisa kuliah dari pesawat sambil. Karena gue ngeliat sesimpel waktu di airlines tuh gue sempat lihat gila teman-teman gue yang pramugari pada kuliah keren loh. Iyalah. Keren loh. Dan gue respect itu banget. Karena knowledge menurut gue itu yang bakal bikin lo jadi kuat sih. Wawasan sih. Iya itu knowledge. Iya wawasan knowledge. Maksud gue. Kan ketawain lo sama Mas Radar. Kan gue ngomong bahasa Indonesia boleh dong. Ada Aswad. Tahu aja. Dia tahu aja kalau misalnya gue jauh dari. Nggak, tapi Pam itu bener banget lagi. Kayaknya menurut gue lo kuliah deh. Kira-kira jurusan apa yang lo suka? Manajemen kali. Manajemen bisnis. Oke.
Gue dukung Amin. sebagai temen lo. Baru diat, cuma nggak tahu startnya Ya, kapan. dan moga-moga lulus ya, jangan tengah-tengah Oh iya, lo. itu yang gue lagi pikirin kalau misalnya when I started, I have to carry on gitu loh, jangan putus di tengah-tengah. Iya bagus. Nah, habis itu udah jadilah si penerbang ini gitu, sekolah lah. Dan lo akhirnya jatuh cinta. Akhirnya jatuh cinta. Masih inget nggak rasanya pertama kali terbang? Ngeliat muka gue ya. Gitu kayak terbang lo gue gitu. Dan lo yang nerbangin. Jadi pas sekolah si pilot itu kan kita pertama kali terbang sama instruktur kan. Kita bilangnya dual flight. Jadi si siswa ditemenin sama instruktur. Oke. Sampai certain hours, flight hours, nanti si instruktur ini akan merilis si siswa ini untuk solo flight. Oke. Nah solo flight itu jadi instrukturnya turun, kita terbang sendiri tuh. Itu wajib. Nah pas pertama itu anjir gue terbang sendiri nih, gila gitu. Itu sensasi waktu pertama kali terbang. Lo rasanya kayak Emilia Earhart nggak? Itu cewek ya? Cewek. Lo kayak Rock dong gue. pilotnya itu Pablo Escobar. Ayo. Lo nonton gak sih? Ini apa namanya, Air America ya? Iya, Tom Cruise dulu yang main. Gila keren tuh film. Lo nonton? Lo gak pernah kan kayak gitu? Ya gila kali. Gila amit-amit. Tell me about Boeing dong. Boeing Boeing is company. Iya, but I heard something like maybe others also heard it like Boeing. Boeing ya actually. Gue tuh Boeing kayak Indonesia banget gitu. Boeing. Jadi Soekarno misalnya. Gue nggak mau jawab terlalu dalam karena mungkin status yang gue tahu tentang Boeing itu saat gue masih di perusahaan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua karena gue terbang pesawat itu saat itu kan. Tapi fine aja. Katanya saat ini lagi nggak fine aja ya. Waktu itu lo terbang? Iya masih oke. Cuman saat itu kan kebetulan yang dengan keberadaan Boeing 737 Max itu banyak ada beberapa insiden dan accident itu kan ada impact buat perusahaannya sendiri. Ngerti ya maksud gue? Perusahaan favorit lo apa untuk kayak pabrikan pesawat terbang? Oh gue Boeing sih. Oh lo Boeing Karena dong? Bukan Airbus lo? Gue gak pernah terbang Airbus. Lo gak pernah? Kayak sekarang apa? Sekarang Gulfstream. Oke. Gulfstream tuh khusus untuk jet pribadi ya? Gulfstream itu iya pesawat jet kecil. Iya bukan buat kayak airlines. Lo lebih seneng yang gede atau yang kecil untuk nerbangin pesawat? Biasanya gue suka semuanya ya. Yang gue terbangin sekarang gue suka, yang gue terbangin sebelum gue suka. Cuman emang ada beberapa kelompok penerbang yang Kelompok penerbang roket. Roket, Leo, teman-teman KPR. Oke, kelompok penerbang. Ada kelompok penerbang yang kayak mereka pengen di airlines yang major gitu, major airlines. Mereka pengen terbang aimingnya pesawat gede. Kita bilang wide body aircraft gitu kan. Nah kalau gue tuh nggak ada tuh, gue jalanin aja udah. Kalau tanya pengen nggak terbang wide body ya pengen, cuman sampai pengen aja, bukannya wah gue harus ke sana. Kalau misalnya gue mau ke sana kan gue harus karir path gue harus bener kan. So far so good tapi kan. So far so good karena kalau tanya lo mau nggak? Ini yang gue impikan gitu loh. Jadi pilot dari corporate pilot. Commander. Corporate pilot. Gue sekarang corporate pilot kan, bukan airliners. Yeah. Jadi ini salah satu yang gue impikan. Kalau misalkan jadi seorang penerbang dari karir pathnya sendiri, ya pasti pengen jadi commander, jadi captain gitu. Oke, berarti lo udah jadi captain dan lo udah jadi corporate pilot. Dan apa ya? It's a dream come true buat lo. Of course, dan alhamdulillah jalannya smooth gitu. Gue join Lion waktu itu tahun 2006 kan tuh, tahun berapa? Umur berapa tuh kita? 2006. 20 ya. Dari sekitar 19 mau ke 20 gue join Lion. Terus gue jadi commander, jadi captain itu di 2012. Berarti umur berapa tuh? 27. 26 jadi 26 tahun, 27 tahun gue jadi commander buat Nerojet. Gitu. Itu 2012. Terus di 2014 dipromote untuk ngajar. Untuk ngajar si pesawat itu gitu di perusahaan gue sebelumnya. Sampai gue selesai di perusahaan sebelumnya. Jadi kalau tanya apa yang lo mau udah dapat belum? Ya alhamdulillah udah gitu loh. Jadi tinggal menjaga aja apa yang udah gue punya gitu. Apa yang gue raih. Iya, congratulations dong, gila.
Gue seneng loh dengernya loh. Kayak Ya karena kan lu pernah ngeliat gue masuk sekolah dulu kan. iya gila dia ke sekolah kan rumah gue tuh Duren Sawit ya. Dia ke sekolah di Halim. Duit. Dia tuh suka gangguin gue bikin tiramisu. Gue lagi bikin tiramisu nih. Terus dia bawa temennya nih. Temen pilot kan gue pikir wah ganteng nih. Yang lo bawa wah Baik. baik aja. Padahal gue ke rumah lo cuma mau minta makan sebenarnya, lu gak ngerti aja. Nggak itu dia yang dibawa temennya tuh badannya gede banget. Makannya banyak banget ke dia. Nggak deh. Lo minta makan. Enggak, gue bercanda ya. Lu makan Temennya banyak ya? temennya baik-baik semua. Tapi lo itu termasuk orang yang gaul ya. Maksud gue lo seneng bergaul gitu. Kayak different kind of people. You talk to different kind of people and then you friends with them gitu. Gue senang berteman. Menambah temen tuh gue seru aja gitu kayaknya ya. Kayak not even kayak ketemu di jalan gitu kalau misalnya orang yang asik. Iya lo kayaknya tipe orang yang kalau bisa ngobrol. ketemu orang dari jauh tuh lo tegur gitu loh. Lo dan lo kayak tipe yang ngejar weh gitu. Cuman kadang-kadang mungkin ada orang annoying juga digituin loh. Maksudnya Siapa? gak tahu, maksudnya mungkin ya. Enggak lah. Kalau udah nih ya, mungkin dulu iya karena dulu kita sering ketemu teman-teman kan. Jadi kalau ada yang berisik tuh aduh berisik. Kalau sekarang ada yang kayak gitu gila gue seneng sih karena kita udah sibuk sendiri-sendiri kan umuran paham. umuran kita yang lagi mau berevolusi lebih dewasa lagi Iya. ya. Karena gue mikirnya gila, lo semakin lo tua, semakin gua tua nih, gue pengen menambah teman bukan menambah musuh. Jadi Iya kalau dong, misalkan benar. katakanlah lo terlalu baper gitu ya, kayak sorry boleh ngomong, fuck it aja udah kalau misalnya lo nggak nyaman ya udah cari aja ya. Iya nih udah. Iya benar. Setuju gue. Kita masuk ke Healing Anthem ketiga lo, Timur by The Adams. Weh, keren. Ini lagu lokal ya. The Adams is an Indonesian indie rock band formed in 2002 and the band currently consists of Aryo Hendrawan, Halo yo. Ale, Gigi, terus udah Ed. itu. Terus ini dari albumnya judulnya lucu loh. Judul albumnya tuh tau gak apa? Apa? Actor Plus. Apa Yang artinya? rilis tahun 2019. Artinya apa? Tahu gak? Tahu nggak? Bahasa apa? Hah? Tahu nggak? Bahasa artinya apa? Tahu gue. Bukan bahasa Indonesia yang pasti. Bahasa Afrika Selatan. Apa artinya? Teras belakang. Hehehe. Lo tahu loh. Iya, Kenapa lo suka teras belakang? gue suka Adams dari Oke. dari pertama kali. Suka teras belakang. Teras belakang. Ada teras belakang nggak? Ada. Gue suka Adams. Dari yang tadinya gue fanboy, akhirnya gue bisa dapat kesempatan kenal sama mereka. Gimana ceritanya? Iya, udah kenal aja gitu. Mungkin semesta menemukan akhirnya dari fanboy gitu jadi Temen gitu ya. from strangers into brothers. Terus. Dia a good guy, very creative. Pertama kali gue jatuh cinta sama Adams itu waktu zamannya Janji Joni, tau gak lo? Wow. Konservatif. Joni ya. Halo. Itu Benny. Iya. Tapi Halo Benny juga ada kan Pak? Ada. Siang lambat laut. Lah, itu konservatif. Iya, itu konservatif. Gue tahu, gue cuma nyanyiin doang. Iya, ya pokoknya. Ini telah gelas ketiga. Udah, apaan sih? 9 malam aku pulang. Nah, itu dia very kreatif. Timur ini kalau nggak salah itu lagunya Aryo buat anaknya ya. Itu nama anaknya Timur tuh. Lucu ya. Timur. Kenapa ke Tenggara ya? Atau mungkin Nggak Barat Daya gitu. Kenapa tuh yo? Tanya sama Anda tuh yo. Kenapa anak lu namanya Timur? Tapi ada juga temen gue Sarah Desita asal Priadi, anaknya nama Barat. Janjian jodoh. Timur tapi laki ya? Laki. Iya deh. Berarti jodohnya sama Selatan. Jaksel. Liriknya bagus loh lagu. Iya bagus banget. Gue lo nyanyiin dong liriknya dong. Masa depan. Terus. Suara gue jelek nah. Gak apa-apa. Bagus liriknya bagus ya. Cepetan gak? Oke, lo lagi gak usah dinyanyiin Pam. Lo tuh cuma bacain aja. Gue banget masa depan kadang menakutkan, penuh dengan ketidakpastian, lebih mudah jika tidak dipikirkan. Kita bisa membuat rencana untuk sekian tahun ke depan, tapi percuma jika selesai di tengah jalan. Satu harokat tuh. Terus 5 harokat. ini gue masukin lirik yang paling gue. Ini. Kalau selfie? Oh enggak. Cepetan dong. Nih, di bridge-nya bagus. Gue lagi. Lo lagi. Aku tak bisa menjanjikan surga atau bahagia untuk selamanya. Tetapi jika engkau terus percaya, pasti akan ada jalan. Namun tiap ku dengar namamu, makin terbayang masa depanku. Semakin jelas tujuan dan yang ku harus lakukan. Arigato, gue mas. Ya, sawadikap, kapken kap. Aku Merci beaucoup. itu bahasa mana tuh? Bukan bahasa Afrika Buongiorno. Next. Next. Kamu lo harus nyambut dong. Kalau bisa buongiorno lo bilang apa? Good morning gitu. Bonjorno kan?
Buongiorno kan selamat pagi. Iya kalau bonjourno jawabannya bener gak sih? Oke gini Pam, udah deh gak usah banyak ngomong. Lo tuh percaya heaven on earth gak? Tuh ketawa. Namanya pertanyaan lo. Iya. Percaya? Oh percaya? Iya. Kayak gimana? In your imagination. Rumah gue heaven on earth. Oke. Ya dong. Explain. Iya disitulah tempat gue mencari kebahagiaan sebenarnya, kebahagiaan. What is home for you? Home is a place to recharge everything. Oke. Jadi your mom's home dong? No, ya both of it. Cuman kan kadang-kadang kita butuh dari our parents house ya, ngerti gak sih? Support system soalnya ya kayak Oh, iya our dong. close family tuh. Immediate family. Our main kita nyebutnya apa sih keluarga inti? Main family. Immediate family. Immediate. Oh harus immediate banget ya. Immediately come to help us. Immediately support us gitu ya. Iya. Tetangga juga kan bisa termasuk juga ke. Oh lo suka ke rumah tetangga loh? Enggak. Tetangga lo janda kan yang gue tahu. Ini kan kadang-kadang nih. Kita masuk yuk. Kemana? Ke Healing Anthem. Oke. Yang ke? Ih keren nih Healing Anthem bulan keempat tuh ada Sore Plastik Kita. Gue suka lagu ini gara-gara lo ngasih tahu gue. Bagus ya. Lagu Plastik Kita ini itu dari Sore. Tadi gue udah ngomong ya. Tunggu ternyata gue. Oh ini dia. Sore is Indonesian indie band formed in Jakarta in 2002. The band was originally formed by Ade Paloh almarhum, Mondo Gascaro and Awan Garnida. Hai Awan, apa kabar lo? Ayo dong main ke podcast gue. They have been close friends since childhood. Ada 2 members, Bambi Gusti. Hai Bambi, jago banget. Waktu itu gue pernah ketemu main drum bareng kita ya. And Reza Dwi Putranto. Halo Bang Were Eca. brought in by Awan Garnida. Oh jadi Awan nih pemersatu bangsa ya. Dari album Lost Cut Le Boys yang rilis tahun 2015. Lost Cut Le Boys banget nih ya. Gue suka sih tahun 2015. Itu turning point hidup gue. Masa? Iya. Bener-bener Turning. Gue di situ turn. like I was hitting rock bottom and then I was also fly at the same time, you know. Wow. Coba ceritain dong. Nggak usah deh. Itu 4 hari gue ke Bali. Gue ceritain gak apa, gue seneng banget. Gue ceritainnya udah kesekian kali di podcast gue. Gue 4 hari pergi ke Bali. Gue pikir gue bakal ketemu kayak apa ya, sosok yang The one. bakal jadi masa depan gue nih gitu kan. The one. Dan gue nemuin itu adalah diri gue sendiri. So I met myself in the future gitu loh. Kayak gitu. Hey halo Nda, apa kabar? Baik. Dan gue ngeliat Gitu. myself was flying, you know, literally flying gitu kan, with an identified flying object. I don't know what was that gitu. Dan di situ I made connection sama my higher self, I call it my higher self. Dan di situ gue jadi nggak takut lagi. Tadi tuh gue takut banget sama hidup. Tadi takut banget. That's why I was hitting rock bottom, karena gue bener-bener udah sayap gue nggak tahu kemana gitu. Saya bilang kemarin mana? Patah semua sayap Ya itu. patah. Dewa 19. Bukan. Oh yang gue ke Joyland. Ada di rumah gue tuh lagi tiduran. Lagi santai dulu deh, lagi istirahat. Pede lo ya kayak gitu ya? Hah? Cuek ya? Sekarang. Dulu kan gue takut banget. Dulu gue takut sempet. Jadi dulu waktu lo kenal gue SMA. Pas gue liat nih hopo lagi. Jadi lo waktu kenal gue SMA kuliah tuh gue dari yang pemberani banget. Pemberani. Jadi lo tuh kenal gue tuh yang berani. Iya boleh. Kilo. Yang penting gue berani ya kan. Nah terus gue ada di fase yang kayak gila gue takut banget sama semuanya gitu. Gue gak mau lagi jalan hidup ini, tapi gue juga gak mau bunuh diri gitu kan. Ya udah akhirnya gue healing lah ke Bali itu. Dan ya udah beneran healing 4 hari gue ke Bali, balik ke Jakarta yang tadinya tuh semua masalah jadi kayak semua solusi ya Udah gitu. solve aja. Iya kayak solve gitu aja. Solve apa fate? Both. Solved dan gue pikir itu adalah the end. Kalau nggak menurut gue bukan fate then solve. Ya dong, fate dulu baru solve dong. Fate Iya fade out dulu kan. Fade out Baru solve. bisa. Tapi sekarang gue udah fade in lagi. Gitu. Because I know my engine right. Kayak oke, gue tahu nih setelah 38 tahun gue hidup. I was lost engine, kayak engine gue mana nih, gila gue gak ada bahan bakar nih untuk hidup gitu. Ternyata makin kesini gue makin tahu bahan bakar gue dan I can create my own gitu. So I don't need like third party or else gitu. Keren. Gitu. Keren dah. Apa tadi gue?
Oh Plastik Kita nih, kenapa lo pilih album Elos Kutle Boys judul single Plastik Kita dari sore? 2015 loh ini. Where were you? Where were you in 2000? 2015 lagi ngapain gue? Lagi menata hidup kembali lah. Oke. Sebelum nikahan tuh, nikah Oh, iya. nih tahun 2016 ya. Oh soon ya berarti setelah Nah. itu. Lagu itu bagus, gue suka liriknya, lebih ke arahnya bersyukur kayak lu tuh jangan greedy amat lah jadi orang gitu loh. Kalau menurut gue lagu itu tergantung maknanya luas kan sebenarnya sih kalau dari liriknya ya, tergantung lu lagi bermain dengan sisi otak lo yang mana gitu. Oke, lo suka lirik ya? Gue suka lirik. Itu liriknya kayak gimana sih Pam? Coba Anda bacain. Yang lo suka? Kalau itu lebih puitis ya liriknya. Sore sih gila sih. Sore Karena gila suka sih itunya. Gak ngerti juga dapatnya puitis ya. dari mana tuh, mimpi apa dia bisa dapat lirik seperti itu. Iya, kita harus tanya almarhum nih kayaknya. Karena dia nyanyi kan. Ya udah kita kirim Al-Fatihah lah. Saat manusia tua muda malam siang rejam rasa, mencari titik kelam usia tak berbinar tak bertuah. Sengajakah kita tiada kepuas yang bersandar yang menjulang pada nikmat yang telah diberikannya. Di mana batas kehausan? Kok jadi kurang enak kalau gue yang bacain ya? Coba lo. Gimana? Ya terserah lo lah lirik lo yang pilih. Sejarah berulang. Kita sirna berpakaian kehampaan, kurangkah kita? Yeah. Asik. Tak bisakah rasa mengalahkan keharusan yang menjajah. Segenap kalam surga kan tersimpan di hati yang dalam. Asik. Apa kalam surga dia bilang? Gila. Kalam surga itu apa ya Pam? Kita kalaman dulu yuk. Itu salam. Gitu kan? Kalam tuh ini kue kalam. Juga talam dong. Warna ungu bukan sih? Awan dah udah. Pam udah kalah, mau pulang. Jam 9 kalam. Kalam tuh gue bahasa Arab. Itu sifat Tuhan loh, sifat Allah. Serius? Tau nggak lo? Artinya apa? Itu anakku kemarin baru tes pelajaran agama Islam. Terus kalam itu artinya pengetahuan ya. Coba kita lihat di sini. Kalam atau hidup. Hidup kan hayat. Kalau kalam tuh kalau gue nggak salah ya Pam, itu knowledge artinya. Makanya kosakata Kosakata makanya. Coba kalam artinya. Duluan ya. Secara harfiah kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan dalam arti pembicaraan sehari-hari atau omongan, melainkan pembicaraan yang bernalar dan logika. Itu Tuhan tuh maha, salah satunya ini kalam ini. Jadi salah satu sifat yang dipelajarin sama anak gue itulah. Oke lah kita jadi ngomongin itu ya. Gue baca gini gue kelihatan yang gimana kalau baca dari segini jaraknya. Kelihatan lo lagi udah plus ya. Lo tuh belum 40 tapi lo udah plus ya Pam. Kenapa? Karena dari kapan? Nggak tahu. Oh plusnya Dari berapa kali 8 tahun lalu kali ya udah plus gue. Asli? Kok cepet banget Gak sih? tahu Gara-gara gue. Karena lo sering terbang gelap-gelapan gitu ngelihatnya. Waduh, awalnya silindris dulu baru plusnya ketahuan. Dan gue gak pernah punya minus. Pilot tuh nggak apa-apa pakai kacamata ya? Harus. Jadi kalau bisa, bukan harus. Kalau setiap medical kan kita 6 bulan sekali medical. Terus setiap medical kita cek mata harus pakai corrective lenses. Nanti di hasilnya itu ada recommendation jadi harus pakai kacamata. Oh oke. Cuman yang dulu itu kan sekolah pilot itu kan cuman ada, bukan cuma ada satu. Yang terkenal kan Curug, padahal Curug. Benar. Nah sekolahnya Curug itu, kosan namanya apa lu gue gak tahu kan. Nah si Curug ini kan punya pemerintah, punya departemen perhubungan. Setiap intake per tahunnya itu gak banyak yang diterima. Jadi dari sekian ribu gitu kan, dari sekian ribu di filter dari tinggi badan segala macam. Salah satu dari mata. Oke. Kalau mata minus gak boleh, padahal minus pun gak apa-apa. Yang gak boleh itu buta warna. Oke. Nah buta warna mutlak gak bisa. Ini warna apa kacamata gue? Itu warna merah. Enggak lah, biru. Pilot gadungan ini ya ternyata yang aku undang. Pam, gue mau nanya, apa esensi terbang yang paling apa ya bikin lo tuh jadi bahagia gitu? Oh semuanya lah, dari setiap prosesnya gue suka. Dari nyalain mesin. Oh iya dong. Matiin pesawat mesin. Tuh kayak bukan ini. Pesawat itu kayak istri pertama gitu. Jadi istri lu istri keberapa? Pertama. Oke. Kalau lagi gue nggak terbang. Kalau di darat ya. Kalau di atas Kalau di dia. udara istri pertama lo sih. Dia harus nurut sama gue. Karena pesawat gue kalau Pesawat lo cewek. kalau di airlines. Pesawat lo cewek. Gue anggap dia cewek.
Pesawatnya udah diganti, ini pesawatnya cuma satu kan. Virginia Airlines. Virginia Air. Pendapat lu gimana tentang Virginia Air? Nggak tahu, gue nggak pernah ikutin. Oke, lanjut lagi. Mana tadi ya? Si pesawat itu kayak, gue percaya si pesawat ini punya soul. Iyalah, semua benda punya soul sih. Yes. Karena kan itu dibikin sama manusia kan. Dan suatu hal yang lumrah kalau si At least with thoughts gitu. Iya, si pilot ini, ya kita hidup di dimensi 3 dimensi kan nih. Nah, di dimensi ini bukan dimensi ini aja sebenarnya. Jadi maksud gue si aura ini ada gitu. Dia punya jiwa, si pesawat itu punya jiwa, jadi harus berbaik sama dia supaya dia nurut sama gue. So far selalu nurut ya. Alhamdulillah. Lo ada ritual gak sih sebelum terbang? Ada. Apa? Ada. Gue pasti gue sayang gitu, gue lus-lusin. Oke. Apanya? Pasti kan pintunya. Pramugarinya? Bukan. Perugaranya. Kepilotnya. Ya dilus-lus. Ini satu hal yang sakral jadi hancur gini. Maaf ya Pam. Kayak Pam ya lo dipanggilnya. Iya biasanya Pam. temen gue gitu lu manggilnya kayak Pam. Gimana jadinya lo lus-lus terus lo apa? Lus didoain. Gila-gila. Diajak ngomong. Gue cium. Lo cium? Gue cium serius. Apanya? Si pesawatnya gue cium. Semuanya. Ya enggak harus gitu ya. Gitu. Keles. Ya ritualnya itu. Mau roda itu. Dulu iya loh. Rodanya. Deh. Kayak gak percaya. Dulu waktu gue bilang solo flight pas kita terbang pertama kali sendiri. After landing, turun dari pesawat, lo ciuman sama roda pesawat. Nyet, itu kan roda kotor ya. So what? Dia bibir lo bisa mencuci. abis udah cium tuh roda gitu ya. Udah cium tuh roda, kita ditelanjangin sampai celana dalam aja. Dimandiin oli pesawat. Masih sampai sekarang kayak gitu. Ritual itu masih ada. Dimandiin. Gue bagian mandiin di sini. Yang boleh mandiin yang udah senior. Yang junior apa? Jadi senior yang bisa mandiin juniornya gitu. Lucu ya. Lo udah jadi senior juga kan. Lo gimana ngeliat junior lo gedek gak? Gue tahu arah pertanyaan. Enggak, soalnya Pam tuh setau gue tuh dia tuh orangnya apa ya. Untuk pilot ini ya. Lo tuh pilot banget Pam. Gue gak punya temen lain yang gue deket selain lo yang jadi pilot. Gue kenal kayak ada pilot siapa tapi gue gak terlalu deket gitu gak. Kayak lo kan gue ini ngobrol banget kan seputar pilot. Dan lo dari awal gue kenal tuh udah mau jadi pilot. Dari sekolah pilot kita sekolah ketemu segala macam sampai akhirnya lo sekarang dari tetap SMA. Iya makanya tetap lo bahkan tetap menjadi pilot nih sampai sekarang gitu loh. Kan ada orang yang mungkin tengah-tengah berhenti siapa tahu ya kan. Lo tuh tetap jadi pilot dan bahkan lo udah achieve your highest goal di bidang pilot ini, penerbang ya kan. Dan tadi gue mau nanya apa ya? Apa ya? Arahnya mana sih? Gue juga bingung lu kalau lu menanya apa tadi. Tadi itu sih yang iya. Berarti lo tuh segitu dedikasinya sama kerjaan lo. Dan lo bener-bener kayak no excuse. Yes, lo gimana terus train your junior. Di saat lo juga cinta banget sama kerjaan lo. Jadi kalau bisa zero mistake, ya gak sih? Bener dong. No room for error. No room for error itu kata-kata lo sih. Semua pilot gitu loh kalau lo sebenarnya itu di Curug itu ada tulisan itu juga. Apa namanya itu kayak apa kayak slogan gitu ya. Errornya bolehnya di mana dong? Gas lagi nggak terbang. Oke. The sky is a fast place. There's no room for error. Keren ya angkasa tuh luas, cuman nggak ada sedikit ruang untuk kesalahan. Dan itu bisa dipakai ke kehidupan sehari-hari sih sebenarnya sih. Akhirnya itu jadi pedoman hidup lo ya. Iya cuman nggak yang 100% lah karena nggak mungkin lah pasti akan ada kesalahan pasti. Cuman kalau insya Allah kalau misalnya gue lagi kerja itu yang gue jaga gitu. Karena I wanna leave my home one piece, I wanna back home one piece. Tapi ada nggak junior lo yang ngikutin jejak lo? Kayak alhamdulillah ada. Siapa shout out dong. Banyak. Maksud gue apa ya waktu dulu gue jadi junior gue diajarkan hidup sama abang-abangan gue gitu. Pas kita punya adik juga kan kita juga ngajarin kan. Oke. Paling gak nyontoh. Lo give back ya? Iya dong. Oke. Karena once lo give it, actually kan lo sebenarnya ngasih diri lo juga. Benar. At the same time. It remind yourself. Betul. The skill. Betul. Oke.
Lanjut nih healing anthem terakhir lo Pam. Apa tuh? Healing anthem kelima lo di Ataris. Oh itu Yang losing agak- streak. Losing streak. Losing streak. Losing streak. Kok gue bilangnya streak salah. Tuh gue suka lagu itu Kenapa, zaman, kenapa? SMA lu tahu di Ataris kan? Tahu Innocent Song. only 2 more days Nah, until your itu birthday. era Gue sebelum- taunya yang The Saddest Song. Itu era sebelum album itu. Jadi mereka masih melodic punk banget. Kalau lo tahu di Ataris, Gue tahu dari Angga, dari teman gue Angga. oke. Judulnya Losing Streak. Kenapa sih lo pilih yang Losing Itu Streak? mereka Kenapa nggak yang The Saddest Song? Itu bagus juga loh. Gue suka. Gue taunya yang itu soalnya. Losing streak back again, liriknya gue suka kayak ngebakar lo aja gitu, kayak gitu. Lo kalau misalnya lo ngejalanin sesuatu apa yang lo percaya, apa yang lo yakini, just carry on gitu. Lo nggak Oke. perlu compromise apa yang lo believe gitu. 3 hal yang lo suka di hidup ini apa aja? Lu kadang-kadang pertanyaan gini nih Nda, yang bingung nih gue. Pesawat kan satu. Ya, pesawat tuh ya. Terus Apa ya? Maksudnya gimana? everything, like 3 things, your favorite 3 things on earth, in life. Apa ya? Vacation, healing, Vacation gue suka, cuman bukan jadi suatu hal yang Science. bukan jadi satu kewajiban untuk vacation setiap tahun gitu, enggak. Cuman ya gue pengen tenang sih. Maksudnya kalau apa yang gue suka dengan hidup gitu. ya, Maksudnya tenang satu. tenang, gue butuh ketenangan, gue butuh kenyamanan pasti. Oke. Iya kan? 3. Terus apa ya? Apa ya? Ya nggak tahu Pam. Gak tahu gue juga. Bingung. Kenapa Kesejahteraan sih kalau gue. Sejahtera ya? Iya kan. Iya, Kayak iya. DT ya. Thank you. Udah, Udah bantuin gue. Thank you. Ya lo utang gue. You owe me. Taruh kok. I owe you apa you owe me nih? Oke. Lu- Apa? Streak itu kan berarti bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi. Berarti apa? Losing streak, kehilangan bertubi-tubi. Bukan kayak itu kayak serangan bertubi-tubi Oh, gitu justru loh. serangan Kayak bertubi-tubi. serangan bertubi-tubi gitu. Kan losing Pam. Losing bukan losing kan, makanya kan pakai single O kan. Iya. Iya kan. Jadi dia ketika ya coba ininya. Iya, udah terus lo aja jelasin. Iya, kalau itu judulnya itu, cuma secara keseluruhan dari liriknya dia menceritakan kayak ya lo kerjain aja yang lo percayain gitu, yang lo mau gitu. Dan lo udah ngelakuin itu ya? Iya, awalnya gini, kita berusaha baik sama sekitar, baik sama diri sendiri dulu, baik sama keluarga gitu kan, baik sama sekitar. Itu dengan harapan orang-orang yang di sekitar kita itu kan mensupport kita kan. Dan gue yakin keluarga sejelek-jeleknya kita pasti akan mensupport kita. Teman-teman kan juga ada layer-layer. Apalagi kalau yang kita lakukan tuh hal yang bagus ya Iya, kan. of course, Pasti mereka dukung lah. Cuman kadang-kadang kan message itu nggak nyampe. Gue kayak, gue berbaik-baik sama Anda nih, sama lo gitu, gue berbaik sama lo. Cuman kadang-kadang kalau misalkan ada kan tipikal manusia yang dia tidak menyambut itu. Gitu. Oke. Nah kalau buat diri gue itu mengganggu. Kembali lagi karena sisi melo feminim gue kali ya, kayak merasa kayak kok gitu ya dia gitu. Nah itu dengan lirik lagu ini dan lagu ini bisa nge-punch gue untuk ya udah lo kerjain aja, lo gak usah pikirin itu sih gitu loh. Oke, paham gue. Ngerti gak sih? Paham. Oke. Tempat healing favorit lu di mana, Pam? Di luar rumah apa di dalam rumah nih? Bebas, di udara misalnya. Oh di udara salah satunya juga sih. Gue kalau misalnya di atas tuh kayak this is my place gitu. Penerbangan terlama lu berapa jam? 14 15. 14 14. Ah. Oke. 14 jam. Terlama gue. Terus lu di udara paling seneng? Iya, Favorit lo? dekat soalnya. Asik. Bisa gak sih lu gak usah pakai pesawat terbangnya? Hah? Bisa gak? Bisa nih gue lagi ngomong. Mana sayap lo? Ya? Oh gitu. Sayap gue kan lagi lo pinjem kemarin kan buat lo ke Joyland tuh. Itu salah sayap cewek kali. Lu mau tipu juga jangan setengah-setengah dong ya. Oke, healing quote favorit lo apa? Healing quote terfavorit. Just let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Asik. Iya, gue tuh setiap gue joget-joget di mana tuh di Instagram gitu, pasti yang pertama komennya dia, Andari gila, Andari gokil. Parah lu apa-apa. Lu pengen kan kayak gue sebenarnya, coba lo gak bisa. Perempuan aja dulu mah laki banget. Ya kan gue udah jadi ibu-ibu, anak dua. Lu anak lu ya? Iya gila kan. Pam, Tambah lagi? Tambah lagi? mau soon ya. Amin. Pam, apa yang mau lo sampaikan ke anak muda? Tuh, itu kamera ya. Anak muda.
Just do whatever you wanna do, just be yourself. Simple ya. Simple. Apa yang mau lo sampein ke pilot-pilot muda? Apa? Yang pilot-pilot muda. Fly safe. Gila nih orang simple banget ya. EMC kuadrat lu. Setengah rho, V, rho, V, rho, V, rho, V, V, rho. Apa tadi? Setengah rho, Rho V kuadrat. setengah, enggak itu doang tadi Pam. SEL. Setengah rho, V kuadrat, SEL. SCL. Susah juga ya. Setengah V rho kuadrat. Lu jangan nanya nih, gue harus Google dulu. Setengah V rho kuadrat SCL. Oke, udah ngerti. Yang terakhir banget yang mau lo sampein ke orang-orang yang baru memulai their healing journey, baru ngerti tentang aware tentang kesehatan mental, tentang spiritualnya segala macam. Apa ya? Kalau yang masih, kok gue lebih ke arah keluarga kali. Boleh. Kalau yang masih punya bapak ibu, sering-sering main ke rumah bapak ibu. Kalau yang bapak ibunya udah nggak ada, sering-sering didoain ibu bapaknya. Karena doanya ibu itu atau doanya orang tua kita tuh tidak berhenti saat dia meninggal aja. Kalau orang tua gue bilang, kita tuh nggak bisa terus mendoakan orang tua gitu. Sesering-sering kita mendoakan orang tua kita berapa kali sih sehari? Ya gak sih? Habis sholat juga masih bolong-bolong gue juga. Gue udah di tahap, sorry ya gue potong. Gue tuh udah di tahap, kan bokap nyokap gue udah meninggal nih. Nyokap kan 2022, bokap 2023. Gue mendoakan udah pasti lah. Gue berharap mereka yang terbaik udah pasti, damai udah pasti. Cuma gue udah sampai tahap gue embody their spirit gitu loh. Gitu. So I embody them, like I have my mother inside me, I also have my father inside me. So whenever I meet my families, like extended families, itu they know, oh lo tuh ibu lo, oh gue lihat bapak lo nih gitu. Ya seringkali kan kayak tadi kan gue bilang kan didoain orang tua gitu. Karena apa ya, sering terjadi pertanyaan, wah enak banget sih lo orang tua lo masih ada, ibu lo masih ada gitu, bokap lo masih ada gitu kan. Gue udah gak ada nyokap, gue gak ada tempat yang doain gue lagi. Sebenarnya kalau kata orang tua sebenarnya nggak begitu rule of the game seperti itu. Ya emang kita mendoakan mereka tidak sesering mereka mendoakan kita. Kenapa? Karena ibu itu mendoakan anaknya itu selama detak jantungnya dia. Jadi mau berapa kali lo doain dia dalam 24 jam tidak akan melebihi dia mendoakan lo saat dia hidup gitu loh. Sebenarnya dengan mengingat aja tuh udah mendoakan. Oh iya. Lo mengingat sesuatu yang baik ya. Jangan mengingat sesuatu yang buruk. Mengingat sesuatu yang baik dari orang yang lo sayang. Even cuma lo ngebayangin mukanya aja dia lagi senyum gitu. Itu udah kayak mendoakan juga. Dan maksudnya kayak orang mencari healing ke mana, ke Bali, ke ke Swiss kemana, dia lihat yang jauh-jauh gitu, dia nggak pernah ngeliat ke sebelah kiri atau sebelah kanannya masih ada keluarga dia di sekitarnya gitu. Iya benar. Even though it's your siblings ya. Oh ya of course. Atau kalau anak tunggal ya lo punya sepupu, lo punya tante. Gue berdua sama adik gue sama Meidi gitu ya. Gue dibilang dekat banget tidak sama Meidi, cuman kita dekat. Maksudnya dekat banget tuh tidak yang kita sering teleponan, enggak. Cuman gue bisa merasakan kalau misalnya dia lagi ada. Nih adik gue ada sesuatu nih. Sampai titiknya lo petanya kalau misalnya dia udah datang ke gue nangis. Wah itu udah tidak terbendung tuh. Karena adik gue lebih introvert dari gue. Dia lebih mendem. Berarti lo sebagai kakak lo juga menjalankan peran lo dengan maksimal ya? Sebisa gue. Lo gak ada childhood trauma ya? Seperti? Gak tahu. Gak ada sih. Kayak abandonment atau lo dimarahin, dibully sama orang tua kan ada. Enggak. Lo dikasih beban kayak lo anak pertama nih lo harus bertanggung jawab. Enggak, karena dimarahin sih iya karena gue nakal dulu ya. Semarahin sering dah, cuman gak jadi nempel jadi trauma banget gitu ya. Enggak. Even lo masih bisa nourishing your child dengan manja-manjaan sama nyokap lo sih gila sih. Kayak ini loh, kayak dulu waktu kecil kan, wah gila emak babe gue berantem wah teriak-teriakan, banting kiri banting kanan, wah trauma. Seiring berjalannya umur, enggak, itu mereka kan menjalankan proses hubungan mereka. Iya, yang belum juga akhirnya ngerasain. Iya, kan? belum tentu kita lihat banting-bantingan teriak-teriakan gitu. Mungkin tuh cara mereka tuh seperti itu gitu. Dan marahnya bukan ke gue. Jadi emang keluarga yang open minded di mana itu bisa tuh main game sama adek gue, babe gue berantem di situ. Iya, nggak ada hubungannya gitu. Dan hebatnya emak gua gitu. Yang namanya anak pasti memihak ke ibu kan deh. Hebatnya emak gua tuh nggak pernah kayak bapak kamu tuh kayak gitu dulu. Nggak pernah sekalipun dah. Even though gue yakin deh dia kadang-kadang anjir juga nih laki gua gitu. Cuman dia tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk membenci bapaknya dan sebaliknya.
Tante keren banget, gila. Itu Shout out untuk Tante. itu menurut gue itu yang harus gue sampaikan kayak ke bini gue, ke lo, ke temen-temen gue, maksudnya ke temen-temen gue yang Iya, gue yang setuju, gue gue sayang setuju, gue gitu. setuju, gue setuju. Lo mau ambil silakan, nggak lo ambil ya udah. Gue setuju banget karena menurut gue siapapun gak suami gak istrinya kalau lo lagi ribut anak lo kalau bisa gak usah ikut campur dengan kayak lo jelek-jelekin pasangan lo Oh ke dia iya. karena at the end of the day pasangan lo tetap bapaknya dia. Itu dia. Kalau lo suami at the end of the day pasangan lo tetap ibunya, jadi lo semakin lo jelekin kasihan juga anak lo. Iya, ngomong-ngomong obrolan kita curve Iya, Oke, paham. Thank you so much udah main kesini di sela-sela terbang lo, kesibukan lo dengan communities lo itu yang banyak, lo masih nyempetin waktu untuk ngobrol sama Anthem Tribe dan juga udah jadi tribe Anthem ya. Dong, udah banget. Thank you, Indra. Dan lo di studio yang baru nih ya di kantoratiket.com, so thank you so much ya for having us. Dan gue akan undang lo lagi sih if you don't mind ya. Kan Healing Anthem lo tuh udah 1000 kan, ini baru 5. 1003. Nah kan 1003. 1001. Isi milenium. Apa sih ngomongin apa nih? Kalau gitu Pam-Pamnya pamit, Andaria juga pamit ya. Dan silakan kalau ada yang mau komen tulis di kolom komen di bawah. Lupa komen. Yes, share your healing journey, share your healing anthem juga ya ke gue. Oke, kalau gitu thank you all for watching and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye, ke tengah Pam. Bye. Bye.